Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan. Di bawah komando Shin Tae-yong, timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia. Shin Tae-yong pun ingin kembali melawan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Saya pikir jika bertemu lagi, Korea mungkin akan mendominasi pertandingan. Tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir, ujar Shin Tae-yong. Tak bisa dipungkiri kalau Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia naik level. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju sampai babak tersebut. Meski bisa dibilang berstatus tim underdog, nyatanya skuad Garuda memulai kiprahnya dengan cukup baik. Mauro Ziegelsta memberi update terbaru terkait proses rencana naturalisasi dirinya menjadi WNI. Ziegelsta mengaku hampir pasti bakal bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurut Mauro Ziegelsta, saat ini semua dokumen tentang dirinya sudah ada di tangan PSSI. Mauro Ziegelsta, yang memiliki darah Bandung, Jawa Barat, saat ini memperkuat Volendam U21, Belanda. Perannya sebagai tukang gedor cukup mumpuni. Sebelum ke Volendam U21 pada Juli tahun ini, striker jangkung 188 cm itu pernah juga memperkuat NEC U21. Torehan golnya sangat mengagumkan. Bersama NEC U21, ia mengepak selusin gol dan 1 assist dalam 26 laga. Kepuasan itulah yang membuat Volendam U21 kepincut ingin mendapatkan servis sang wonderkid. Tak menunggu lama, Volendam U21 sudah menikmati sensasi Mauro Ziegelsta melalui 2 gol serta sebiji assist dalam 2 pertandingan sejauh ini. Mauro Ziegelsta tak salah lagi, tipe striker yang selama ini dicari Shin Tae-yong. Dengan postur menjulang, fisik yang kuat, serta kaya improvisasi, Mauro Ziegelsta bisa diandalkan menjadi pendulang gol timnas Indonesia besutan STY. Mengingat usianya yang masih terbilang muda, 19 tahun, Mauro Ziegelsta juga bisa dimainkan sebagai alternatif di lini depan timnas Indonesia U20 racikan Indra Sejafri yang saat ini tengah berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC di Liga Belgia, sangat bangga menjadi pemain keturunan Indonesia. Nama Jairo memang santer akan menjadi pemain naturalisasi berikutnya setelah Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Pemain keturunan Belanda Suriname Indonesia itu sudah dikaitkan dengan skuad Garuda sejak masih di Crystal Palace. Belakangan diketahui, ternyata Jairo pernah bicara belak-belakan kepada media bahwa dirinya adalah pemain keturunan Indonesia. Bahkan, suatu saat dia ingin pergi ke Indonesia. Karir Jairo cukup mengkilap. Ia dikontrak Crystal Palace dari Ajax Amsterdam. Meski sempat dipinjamkan, dia akhirnya menjadi pemain inti dari Crystal Palace. Namun pada bursa transfer musim panas ini, ia direkrut tim Liga 1 Belgia, Royal Antwerp FC. Pemain berposisi gelandang itu santer diberitakan akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia berikutnya. Hal ini juga sudah diprediksi oleh media Belanda, Voetbal Premier. Namun, dari statistik perjalanan karir Jairo, diketahui sudah pernah 3 kali membela timnas Belanda di kelompok umur, salah satunya di U19. Jairo kemungkinan bisa menjadi WNI lewat mekanisme seperti Maarten Paes, harus melalui penyelesaian sengketa di FIFA atau lembaga arbitrase olahraga. Mantan Presiden Inter Milan, Steven Zhang, beri peringatan keras pada timnas Cina untuk tidak main-main dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan timnas Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia. Namun pada laga itu, Asosiasi Sepak Bola Cina dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Melihat timnas Cina yang sampai berbuat culas untuk melawan timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal Cina, Steven Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019 sampai 2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan timnas Indonesia. Sebab ia tahu bahwa Ketua Umum PSSI sekaligus orang di balik timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi Presiden Inter Milan. Steven Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan, Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya kenal Erick Thohir, Presiden Inter Milan yang menjabat sebelum saya, dan sekarang ia menjadi nahkoda utama Indonesia. China lebih baik berhati-hati, kata Steven Zhang. Terlepas dari hal itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus timnas Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. Maes Hilgers bukan satu-satunya pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI berusaha untuk menambah kekuatan di setiap lini timnas Indonesia. Ada dua nama yang sudah fix akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Nama tersebut adalah Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Maes Hilgers dan Eliano Reinders bahkan sudah tinggal melakukan sumpah menjadi WNI. Namun ternyata, bukan hanya dua pemain ini yang akan bergabung dengan Asnawi dan kolega. Ada mantan pemain Crystal Palace yang juga sudah fix akan ke Indonesia. Nama pemain tersebut adalah Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Kepastian Jairo Riedewald akan melakukan naturalisasi diucapkan langsung oleh Yusa Nugraha, seorang YouTuber yang selalu mewawancarai sosok pemain keturunan dari Belanda. Menurut Yusa Nugraha, Jairo Riedewald sudah positif akan bergabung ke timnas Indonesia. Mungkin saja proses naturalisasi Jairo akan dilakukan setelah proses Maes Hilgers. Jairo Riedewald positif akan ke timnas Indonesia, ucap Yusa Nugraha. Kehadiran Jairo Riedewald tentunya akan menambah kekuatan di lini tengah timnas Indonesia. Dan kemungkinan saja Marcelino Ferdinand akan kehilangan posisinya di timnas Indonesia. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola, Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Ropan bertanya kepada Erick terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ropan kemudian bertanya tentang peluang bek Copenhagen, Kevin Dix. Sebelumnya, Kevin Dix masih berharap dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi hal itu tidak terwujud. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Pak Erick Thohir bilang, oke, karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Ropan. Ropan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Ropan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. Jika benar Kevin Dix bersedia bermain untuk timnas Indonesia, maka ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia akan bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia